Dia KH. Bahar bin KH. Noer Hasan lahir pada pertengahan 1800-an. Beliau lahir di tengah laut, dan diharapkan menjadi orang yang berpengetahuan luas dan mendalam, baik itu oleh Kiai Noer Hasan diberi nama Bahrul Ulum. Artinya, lautan ilmu. Kiai Bahrul Ulum yang biasa dipanggil Kiai Bahar anak pertama dari pasangan Kiai Noer Hasan bin Noer Hatim dan Nyai Hanifah binti Mahalli. Selain anak pertama, beliau satu-satunya anak yang terlahir di tengah laut di antara saudara-saudaranya. Adiknya, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Yakni KH. Dahlan, Sukunsari, KH. Nawawiyeh, Sidogiri, Nyai Munawarah, Serambi, Nyai Fathonah, Sidogiri, Nyai Anisatun, Sidogiri. Istri pertama Kiai Bahar dari Surabaya itu disebut Nyai Sepuh. Nyai Sepuh tinggal di Sidogiri bersama Kiai Bahar. Dari Nyai Sepuh, Kiai Bahar oleh Allah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abdul Goni. Mas Goni orangnya tampan dan daya tarik, mahabbahnya besar. Beliau juga memiliki keistimewaan seperti Kiai Bahar, memiliki ilmu laduni. Namun Mas Goni wafat kira-kira setengah jam sebelum menikah. Akad nikah akan dilaksanakan jam 9 pagi, jam setengah 9 beliau telah menghadap Sang Kuasa. Mengenai tanggal wafat Kiai Bahar, tidak ditemukan keterangan yang benar-benar detail. Namun bila merujuk pada kalender PP Sidogiri yang diterbitkan tiap tahun, di sana tertulis bahwa KH. Bahar bin Noer Hasan bin Noer Hotim wafat pada tanggal 06 Zulkadah. Diperkirakan Kiai Bahar wafat tahun 1920-an. 2 hari sebelum wafat, Kiai Bahar mengalami sakit panas. Kemudian beliau wafat di dalam beliau yang kemudian menjadi dalam KH. Abdul Azim bin Oerib, sekarang ditempati oleh Mas Ahmad Bakir, yaitu di timur dalam KH. Sadoelah Nawawiyeh. Beliau dimakamkan di pesarean keluarga PP Sidogiri, tepat di barat makam putra beliau, Mas Abdul Goni. Ada yang menarik tentang Kiai Bahar pasca wafat beliau. Yaitu, kalau terlihat macan putih di pesarean Sidogiri, macan itu adalah Kiai Bahar. Setelah wafat beliau, Kiai Bahar memang sering tampak kepada santri berupa macan putih. Pernah seorang santri mengaji di barat jendela Masjid Sidogiri. Tiba-tiba, muncul macan putih di hadapannya. Maka santri tersebut menanyakan tentang macan putih itu kepada salah satu masyaikh Sidogiri. Langsung beliau menjawab bahwa macan putih itu adalah Kiai Bahar. Besoknya santri itu mengaji di tempat yang sama, ternyata dia mendengar suara-suara hatif, suara tanpa wujud, yang menyuruhnya untuk pergi ke Sungai Ngempit. Paginya, santri itu berangkat ke Sungai Ngempit, di sana ia menemukan seorang pengemis yang meminta rokok 2 batang. Oleh santri itu, pengemis tersebut diberi 1 pak rokok, tetapi dia tidak mau. Akhirnya, oleh santri itu dia diberi rokok 2 batang. Kemudian santri itu diberi akik oleh pengemis misterius itu. Namun, sumber lain menjelaskan bahwa sosok di balik macan putih itu adalah Kiai Noer Hasan, yang tak lain adalah ayahanda Kiai Bahar. Kiai Bahar kecil hidup di bawah naungan keluarga yang penuh kasih sayang, dan ajaran-ajaran bernafaskan agama mewarnai kehidupan beliau. Ayah beliau seorang pengasuh PP Sidogiri yang kesohor dengan kealiman beliau sejak mondok, dan ibu beliau adalah putri seorang pengasuh PP Sidogiri, KH. Mahalli. Perkembangan Kiai Bahar bin Noer Hasan kecil tidak lepas dari pengawasan KH. Noer Hasan bin Noer Hotim, ayah beliau. KH. Noer Hasan mendidik putra pertamanya itu dengan baik, karena beliau kelak yang diharapkan menjadi penerus perjuangan ayah beliau. Kemudian, setelah dirasa cukup umur, maka KH. Noer Hasan berencana untuk memberangkatkan putra beliau itu menuntut ilmu ke pesantren lain. KH. Noer Hasan adalah orang yang tawaduk dan menghormati orang alim, walaupun santri beliau sendiri. Meski beliau seorang kiai besar, beliau memilih salah satu santri beliau untuk mendidik putra beliau. Putra beliau, Kiai Bahar, dimondokkan kepada Syekh Khalil di Bangkalan Madura. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar, hafal Al-Quran pada masa kecil, pakar fikih, nahwu, dan tasawuf, juga mursid tarekat Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Petualangan Kiai Bahar mencari ilmu tidak hanya di Bangkalan kepada Syekh Khalil, namun juga dilakukan di kota lahirnya agama Islam, Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya, beliau belajar ke Makkah sekadar untuk mentahqiqkan ilmu beliau, guna mengetahui seberapa dalam ilmu yang telah beliau peroleh. Diduga kuat bahwa Kiai Bahar menuntut ilmu di Makkah ketika menunaikan ibadah haji.
Pada masa itu, orang naik haji ke Makkah selama 7 bulan. Yakni 2 bulan untuk pulang pergi naik kapal laut, dan 5 bulan mukim di Makkah Al-Mukarramah. Kesempatan besar mukim di Makkah itu tidak disia-siakan oleh Kiai Bahar. Beliau mengisi waktu luang beliau dengan mengaji di beberapa tempat. Di antaranya adalah majelis pengajian yang dibina oleh Sayyid Abu Bakar Syad H.Ed Dimyati, wafat pasca 1300 pengarang kitab I'anatul Talibin. Beliau seorang ahli fikih kenamaan yang juga menjadi guru KH. Noer Hasan, ayah Kiai Bahar. Ketika Kiai Bahar berada di Tanah Suci, beliau banyak menjawab pertanyaan dari orang-orang di sana. Anehnya, walaupun pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau dari beberapa mazhab yang berbeda, Kiai Bahar dengan mudah menjawab satu persatu sesuai dengan mazhab masing-masing. Nama Kiai Bahar pun terkenal di kalangan mereka sebagai seorang yang berwawasan tinggi dalam hukum-hukum syariat. Guru beliau, KH Noer Hasan bin Noer Hotim, ayah, Syekh Khalil di Bangkalan Madura, Sayyid Abu Bakar Syad H.Ed Dimyati. Murid-murid beliau, Kiai Bahar istiqomah dalam mengajarkan ilmu kepada santri-santri beliau. Sehingga dengan keistiqomahan beliau inilah banyak santri beliau yang tercetak menjadi ulama yang memiliki nama yang harum di kalangan masyarakatnya masing-masing. Di antara santri Kiai Bahar yang terkenal di masyarakat adalah KH R. Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo, ayah KHR As'ad Syamsul Arifin, KH. Syamsul Arifin, Kauman Bondowoso, mertua KA Sadoelah Nawawiye Sidogiri, KH. Fathullah, Banjarsari Probolinggo, kakek Mas Sahal Sidogiri, KH. Zainal, Rembang Pasuruan. Setelah Kiai Bahar wafat, mereka melanjutkan mengaji kepada Kiai Nawawiye. Santri Kiai Bahar selain dari Madura, juga ada yang dari daerah lain di Jawa Timur, ada pula yang dari Jawa Tengah. Namun kebanyakan santri Kiai Bahar adalah orang-orang dari suku Jawa. Kebetulan mereka sulit diatur, sulit dikendalikan, dan mudah lupa terhadap pelajaran yang telah beliau sampaikan. Berbeda dengan santri Kiai Nawawiye yang kebanyakan dari Madura, mereka terkenal sangat patuh, taat, dan tidak mudah lupa, meskipun sudah lama. Sampai-sampai Kiai Bahar pernah dawuh, aku duwe santri rolas, ijol ambek santrine Nawawiye siji, santri Madura. Gelem aku, santri saya 12 orang ditukar dengan santrinya Nawawiye 1, saya mau. Mungkin maksud beliau, santri yang mengaji kepada Kiai Nawawiye. Diperkirakan jumlah santri saat itu tidak sampai ratusan, mereka mondok hanya untuk menambah ilmu dan barakah, bukan mencari ilmu. Sebab mereka berangkat tidak dari nol. Sebelum mondok ke Sidogiri, mereka telah memiliki bekal ilmu yang cukup. Kiai Bahar mondok di Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah KH. Manaf Abdul Karim, pendiri PP. Lirboyo, Kediri. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di Bangkalan, baik tahun atau kegiatan keseharian beliau. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau di Al-Kisah. Ketika Kiai Bahar mondok di pesantren Syekh Khalil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekh Khalil. Pagi harinya, versi lain waktu subuh, Syekh Khalil keluar membawa pedang, versi lain golok tumpul, sambil marah-marah pada santri beliau. Kata beliau, korang ajar. Sapah malemah tedung breng bei, tang bineh. Ayo ngako. Sapah malemah tedung bei, tang bineh. Kurang ajar. Siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya? Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab, karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekh Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua, bergandengan, di depan beliau, ayo keluar wek-duek. Ayo keluar dua-dua, bentak Syekh Khalil yang terkenal keras itu. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun, santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekh Khalil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, Leh, riah kemah berngah? Lah, ini mana gandengannya? Sobung kia tidak ada Syekh, jawab santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. Paleng se ngetek jia se tedung bei, tang bineh. Ayo Saraen. Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, perintah beliau. Segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Kiai Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya karena merasa bersalah dengan mimpi yang beliau alami. Akhirnya beliau ditemukan dan segera dibawa ke hadapan Syekh Khalil.
Dengan berterus terang, Kiai Bahar menceritakan apa yang dialami beliau itu, "Enggi kauleh kiai, keng kauleh nikah mempeh." "Ya, memang saya yang melakukannya Syekh, tapi saya cuma mimpi." Setelah mendengar penuturan santri beliau itu, Syekh Khalil menghukum beliau dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu, barongan, di belakang dalam dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Setiap BNE tindak BI, kok barongan sebedeneng budinah romah ruah ketok kabi sampai bersih. Jack sampai bede karena tekaah daun setong. Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun," kata beliau. Dalam riwayat lain, Syekh Chona mengatakan, "Reng pereng poger kabi, seareh koduh mareh, bambu-bambu itu tebang semua, sehari harus sudah selesai." Ajaib, ternyata Kiai Bahar bisa merampungkannya setengah hari. Setelah selesai dari tugas beliau, Kiai Bahar kecil pergi menghadap Syekh Khalil, untuk melaporkan hasil pekerjaan beliau. Syekh Khalil yang melihatnya menghadap, bertanya dengan nada tinggi, "Mareh, sudah?" Si santri menjawab singkat, "Enggi, ampun, iya, sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawa tadi. Setelah itu, Syekh Khalil mengajak beliau ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata sang guru menyuruh beliau menghabiskan nasi-nasi itu. "Setia, riah kakan petadek?" "Jack sampek tak petadek." "Mon sampek tak petadek, pedhen bin." "Sekarang, makan ini sampai habis." "Jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintah beliau dengan mengancam. Secara akal, tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Kiai Bahar kecil bisa memakan nasi-nasi itu sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Syekh Khalil membawa beliau ke ruang lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Setia, ria petadek. Sekarang, habiskan ini," perintah beliau. Segeralah Kiai Bahar melaksanakan perintah guru beliau. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu singkat. Setelah itu, beliau diajak keluar dari ruangan oleh Syekh Khalil dengan menangis. Kiai Bahar tidak mengerti, kenapa guru beliau menangis. "Tang elmoh lae petadek bi, Mas Bahar. Wes lah kakek mole, ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar." "Sudah, pulanglah kamu," kata Syekh Khalil kepada Kiai Bahar seraya mengusap air mata beliau. Nasi, lauk pauk, serta buah-buahan merupakan isyarah akan aneka macam ilmu Syekh Khalil. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekh Khalil berkata, "Engkok nyareh elmoh neng Sidogiri payah, setialah ekonin pol, saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah dijemput, baca, diambil, kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Kiai Bahar kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram, dimandikan oleh Syekh Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu Syekh Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Kiai Bahar pulang ke Sidogiri, Syekh Khalil mengikut sertakan 7 santri beliau dari Madura untuk menjadi santri Kiai Bahar. Masa mondok Kiai Bahar pada Syekh Khalil adalah seminggu, atau kurang dari 1 bulan. Setelah diusir Syekh Khalil, Kiai Bahar langsung menjadi pengasuh PP Sidogiri. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Syekh Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Pada pertengahan tahun 1800-an Masehi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, PPS, KH. Noer Hasan bin Noer Hotim berpulang ke Rahmatullah. Maka tongkat estafet kepengasuhan PP Sidogiri dilanjutkan oleh putra pertama beliau, KH. Bahar bin Noer Hasan. Uniknya, pada saat itu Kiai Bahar masih anak-anak. Beliau mengasuh PP Sidogiri sampai berusia sepuh. Dalam sejarah PP Sidogiri sejak berdiri tahun 1718 atau 1745 M, Kiai Baharlah satu-satunya pengasuh yang mulai mengasuh sejak berusia kanak-kanak dan belum balik. Saat itu usia beliau 12 tahun, umur di mana seseorang secara psikologis dan kebiasaan belum menunjukkan kematangan sikap dan mental, tapi beliau mampu mengemban amanat yang agung tersebut dan sanggup mengajarkan bermacam-macam kitab pada santri. Karena itulah beliau disebut Kiai Alit, artinya, Kiai yang mengasuh sejak kecil. Bisa dikatakan langka, atau bahkan hampir tidak ditemukan selain di Sidogiri, sebuah pesantren dipimpin oleh seorang Kiai anak kecil.
Kiai Bahar adalah pengasuh PPSKV, dengan urutan Said Sulaiman, KH. Aminullah, KH. Mahali, KH. Noer Hasan bin Noer Khotim, KH. Bahar bin Noer Hasan. Meski sudah menjadi seorang pengasuh, kebiasaan bermain kelereng dan kemiri dengan teman-teman beliau tak hilang dari diri Kiai Bahar. Waktu senggangnya banyak beliau gunakan untuk bermain kelereng bersama teman-teman seusia beliau di depan rumah. Pada waktu bermain kelereng, pernah beliau kedatangan tamu seorang wali santri yang masih belum mengenal beliau. Wali santri itu bertanya pada beliau, "Le, Pak Yai ini ono, Le?" "Nak, Pak Kiainya ada?" Kiai Bahar pun tersenyum mendengar pertanyaan dari si tamu. "Monggo melebet rien, silahkan masuk dahulu ke dalam," jawab Kiai Bahar. Setelah itu, beliau masuk ke dalam beliau dan berpakaian jubah, layaknya seorang kiai. Tamu yang menunggu Kiai keluar dari dalam itu terperanjat melihat anak kecil yang ia tanyakan tadi berpakaian seorang Kiai. Barulah setelah tahu bahwa yang dihadapinya adalah pengasuh PP Sidogiri, ia memohon maaf atas kehilafannya tadi. Kiai Bahar yang santun pun memaklumi tamu beliau itu. Kiai Noer Hasan bin Noer Khotim, ayah Kiai Bahar, adalah perintis pengajaran kitab-kitab besar di PP Sidogiri. Sebagai penerus Kiai Noer Hasan, Kiai Bahar juga meneruskan pengajaran kitab-kitab besar yang dirintis ayah beliau, seperti Kitab Ihya, Ulumuddin, Syahih Bukhari, dan Syahih Muslim. Beliau juga mengajarkan kitab Kailani, Ajurumiyah, dan Kafrawi. Bahkan beliau sering membawa kitab Kafrawi itu kalau bepergian. Beliau juga bersedia mengajarkan kitab apa saja yang diminta untuk diajarkan. Tempat pengajian Kiai Bahar adalah Surauha, sama seperti ayah beliau. Kalau pada waktunya mengaji Kiai Bahar kebetulan sedang main kelereng, maka santri beliau disuruh menunggu selesainya beliau main kelereng. "Durung mareh," kata beliau. Setelah main kelereng, Kiai Bahar mandi, memakai sarung, dan membawa kitab ayah beliau ke surau. Kitab-kitab peninggalan Kiai Nur Hasan, ayah Kiai Bahar, berukuran besar kira-kira 25 cm x 35 cm. Kitab-kitab kuno memang berukuran lebih besar daripada kitab zaman sekarang. Karena kitab ayah beliau berukuran besar, Kiai Bahar yang masih kecil tampak agak kesulitan membawanya ke surau. Sampai ada narasumber yang mengistilahkan, seakan-akan lebih besar kitabnya daripada Kiai Bahar. Kendati Kiai Bahar masih anak-anak dan suka main kelereng, kalau ngulang kitab, beliau serius, lancar, dan meyakinkan sebagaimana layaknya seorang kiai yang alim, alamah. Kalau sedang ngulang kitab atau menjawab pertanyaan orang, Kiai Bahar yang berilmu laduni memang seakan-akan mendapat ilham, sehingga mampu mengungkapkan ilmunya dengan lancar dan tepat. Sebagaimana Kiai Nur Hasan, Kiai Bahar juga mengisi pengajian di surau peninggalan ayahanda beliau itu, sekarang surau daerah H, dengan sistem bandongan, sebelum akhirnya terbentuk sistem klasikal seperti sekarang. Dalam bulan Ramadan pun Kiai Bahar meramaikan PP Sidogiri dengan membacakan kitab kepada santri beliau. Di bulan Ramadan, beliau tetap aktif memberi pengajian kepada para santri yang tidak pulang. Pada awal-awal menjadi pengasuh, sambil mengajar beliau menghisap rokok, maklum waktu itu beliau belum baligh atau belum terkena khitab taklif syari untuk berpuasa. "Awak munda oleh melo, aku durung baligh, aku dorong kewajiban poso. Kamu jangan meniru saya tidak berpuasa. Kalau saya belum baligh, jadi tidak wajib puasa," tegas beliau kepada semua santri beliau kala itu. Ungkapan ini menunjukkan kealiman beliau, yang memahami bahwa dirinya belum wajib puasa. Pasuruan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak dihuni oleh habaib, keturunan Rasulullah. Sudah menjadi tradisi di kalangan habaib yang notabene berasal dari Hadramaut, kampung para wali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang tak lain tujuan beliau untuk melanjutkan perjuangan dakwah kakek beliau, Rasulullah SAW. Terutama di tempat-tempat yang agama Islamnya minoritas atau belum terjamah Islam sama sekali. Demi mengajak umat di dunia ini pada kebenaran tunggal, yakni Islam, mereka rela dengan ikhlas meninggalkan kampung halaman dan tanah air tercinta. Dan Indonesia adalah salah satu sasaran dakwah mereka. Hatta banyak dijumpai di beberapa daerah di negeri ini para habib keturunan dari Hadramaut yang menetap di Indonesia. Sebagian besar habaib yang tinggal di Indonesia ini menetap untuk selama-lamanya, serta melahirkan keturunan-keturunan di negeri 1000 pulau ini. Adalah Habib Hadi bin Sadik dari Hadramaut, cucu seorang wali kutub Syekh Abu Bakar bin Salim,
Habib pertama yang datang langsung dari Hadramaut ke Pasuruan dan menetap di Pasuruan sekitar tahun 1800-an. Disusul kemudian oleh Habib Alwi bin Segaf Assegaf Kebonagung, seorang waliullah yang wafat tanggal 17 Sya'ban 1336 H, tanggal 28 Mei tahun 1918 M. Beliau adalah guru dari Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf, kakek Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Pasuruan. Di antara teman baik Kiai Bahar adalah Habib Alwi bin Segaf Assegaf tersebut. Kiai Bahar sering berkunjung ke dalam beliau untuk bersilaturahim. Mereka berdua saling menghormati satu sama lain. Terbukti, suatu ketika seperti biasanya Kiai Bahar mengunjungi Habib Alwi di dalam beliau di Kebonagung. Sesampainya di sana, Kiai Bahar disambut dengan baik dan dipersilakan masuk ke ruang tamu. Sedangkan Habib Alwi sendiri masuk lagi ke dalam gandok, ruang keluarga, beliau. 5 menit kemudian, beliau keluar dengan membawa buah kurma yang masih basah dan segar serta getahnya masih menetes seperti baru diambil dari pohonnya. Seraya berkata, Kiai Bahar, kulo cumateng panjenengan niki ngetoaken, nang liyane boten. Krono kulo ngormat teng kekramatane panjenengan. Niki, kulo sektas mondo dugi Hadramaut, Kiai Bahar, hanya kepada sampean saya menampakkan, mengeluarkan hal ini, pada orang lain tidak. Karena saya menghormati sampean. Ini kurma untuk sampean, baru saja saya ambil dari Hadramaut Yaman. Bagi para wali, bumi ini serasa kecil. Dalam pandangan mereka, bumi ini tak ubahnya sebuah bola. Dalam segi kecilnya, kapan saja dan kemana saja mereka mau. Dengan seizin Allah dalam waktu sekejap mereka telah sampai ke tempat yang dituju. Seperti itulah Habib Alwi. Beliau dari Pasuruan ke Hadramaut hanya untuk mengambil buah kurma demi menghormati sahabat dekat beliau, Kiai Bahar. Jarak yang demikian jauh ditempuh beliau dalam waktu yang relatif singkat, cukup 5 menit. Persahabatan antar ulama seperti yang dilakukan Kiai Bahar dan Habib Alwi tentu berdampak positif, yakni banyak membawa manfaat dan menolak mudarat. Di antara dampak positif hubungan karib mereka berdua adalah merukunkan kehidupan kiai-kiai dan habib-habib di Pasuruan. Sebelum masa Kiai Bahar, hubungan antara habaib dan kiai tidak rukun. Baru pada masa Kiai Bahar, Habib Alwi, beserta Kiai Haji Yasin Pasuruan, kakek Mas Taufik Akib, oleh beliau-beliau habaib dan kiai dipertemukan menjadi satu, sehingga hidup dengan rukun. Pernah Habib Alwi kedatangan tamu-tamu habaib dari Hadramaut. Tamu-tamu itu berkata dengan nada meremehkan, "Apa orang Jawa itu?" Mendengar perkataan tamu-tamu beliau, Habib Alwi tidak terima. Lantas beliau memanggil Kiai Ilyas yang waktu itu sedang bekerja memotong kayu. Dengan gergaji di tangannya, Kiai Ilyas datang menghadap beliau. Kemudian Habib Alwi menyuruh beliau membaca sebuah kitab untuk memperlihatkan pada tamu-tamu beliau akan kebolehan Kiai Jawa. "Ayo baca kitab ini dan artikan," kata Habib Alwi. Maka Kiai Ilyas membaca dan menjelaskan isi kitab itu dengan tepat dan lancar. Melihat pertunjukan itu, tamu-tamu dari Hadramaut akhirnya mengakui kepandaian Kiai Jawa. Sekadar diketahui, Kiai Ilyas adalah cucu dari Kiai Hasan Sanusi, Baslaga. Pasuruan. Kealiman Kiai Bahar sangat terasa oleh orang-orang yang mengenal beliau, bahkan juga oleh orang yang cuma mendengar nama beliau. Ceplas-ceplos, begitulah gaya Kiai Bahar saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau, seraya menyebutkan nama kitab, jilid, halaman, del. Setiap disodori suatu permasalahan, dengan mudah beliau menjawabnya. Jika merasa kesulitan, beliau menengadahkan wajahnya ke langit, seperti beliau melihat jawabannya terpampang di sana, atau ada yang membisiki beliau, baru setelah itu beliau menjawabnya. Kendati demikian, beliau tidak suka menyombongkan diri. Ada yang mengatakan, kealiman Kiai Bahar sudah tingkatan musanif, pengarang kitab. Cara beliau dalam memahami kitab memang dikenal sangat mendalam. Sehingga banyak ulama waktu itu yang menyarankan beliau agar menyarahi sebuah kitab, tapi beliau menolaknya. Bahkan beliau pernah menegur kitab karangan guru adik beliau, Guru Kiai Nawawi. Menurut cerita, Kiai Nawawi bermaksud berguru pada Syekh Mahfud Termas dari Indonesia yang menjadi ulama besar di Tanah Haram. Sebelum berangkat ke Makkah, Kiai Nawawi meminjam kitab Termasi kepada kakak beliau, Kiai Bahar, untuk mengaji langsung pada mualif, pengarangnya sendiri, yakni Syekh Mahfud Termasi.
Di kitab milik Kiai Bahar itu terdapat banyak sekali coretan bergaris-garis. Setelah sampai di Makkah, kitab yang banyak coretannya tersebut diketahui oleh Syekh Mahfud, sang pengarang kitab. "Ini kok ada coret-coretannya?" tanya Syekh Mahfud. "Saya tidak mengerti, ini kitab kakak saya." Kata saya, "Mestinya ini tidak perlu. Yang perlu adalah yang ini," jawab Kiai Nawawi sambil menunjukkan coretan-coretan dari kakaknya itu. Syekh Mahfuz kemudian menimpali, "Seperti apa sih kakakmu itu?" "Memang ini yang saya tidak mengerti." Puji Syekh Mahfuz mengakui kealiman kakak murid beliau itu. Ketika berada di Makkah, Kiai Nawawi pernah diberi pertanyaan oleh gurunya untuk dibawa ke Indonesia, karena sang guru ingin tahu bagaimana cara para ulama Indonesia memutuskannya. Kiai Bahar dan Kiai Nawawi ikut serta memutuskan permasalahan tersebut. Setelah diputuskan, Kiai Nawawi memberikan hasil keputusan beliau kepada sang guru. Dari keputusan yang ada, ternyata yang paling bagus adalah keputusan milik Kiai Bahar. "Aku ingin tahu orang ini. Yang ini, aku ingin tahu orangnya," ungkap guru Kiai Nawawi. Kemudian Kiai Bahar diundang ke Makkah oleh guru Kiai Nawawi untuk diberi hadiah atau penghargaan, sebagai ungkapan terima kasih serta kekagumannya pada Kiai Bahar. Di samping itu, biaya transportasinya juga ditanggung sang guru. Kiai Nawawi, adik kandung beliau pun suatu saat pernah memuji kealiman kakak beliau itu. "Kakang Ria tak pateh ngajian, tapi kalabei engkok. Kakak itu jarang mengaji, tapi saya masih saja kalah," ungkap beliau sembari mengeluhkan perihal diri beliau. Selain mampu memahami dan mengajarkan berbagai kitab yang tidak pernah dipelajari beliau, juga mampu melihat kekurangan kitab karangan ulama lain, Kiai Bahar juga ahli membuat nazam. Dari keahlian ini, diceritakan bahwa Kiai Bahar telah meringkas kitab Mauhibah Zil Fadal karya Syekh Mahfuz Termas dalam bentuk nazam. Tetapi sayang, nazam tersebut tidak sampai dicetak. Melihat kealiman Kiai Bahar tersebut, pantaslah bila beliau disebut al-alim al-alamah, ulama yang sangat alim. Dari alim beliau, Syekh Khalil pernah menolak orang Jawa yang ingin berguru pada beliau, dan orang tersebut malah disuruh berguru pada Kiai Bahar. Saat itu Kiai Khalil berkata, "Tidak usah mondok ke sini, mondok di Jawa saja, ke Kiai Bahar Sidogiri." Putra-putra Kiai Nur Hasan yakni Kiai Haji Bahar, Kiai Haji Dahlan, dan Kiai Haji Nawawi sangat terkenal dengan kealimannya masing-masing, yang diperoleh lewat usaha dan kerja keras menyelami samudera ilmu yang luas tanpa batas. Namun di antara mereka, hanya Kiai Bahar yang mendapatkan ilmu tanpa usaha yang begitu keras. Kiai Bahar mendapat ilmu laduni ketika mondok kepada Syekh Khalil Bangkalan. Sebagaimana Kiai Bahar, kedua adik beliau, Kiai Dahlan dan Kiai Nawawi, juga mondok di pesantren Syekh Khalil. Kiai Dahlan orangnya senang merantau. Dan setelah menikah, beliau pindah dari Sidogiri ke Sukunsari Kebonagung Pasuruan, serta mendirikan pesantren di sana. Pada waktu itu, santri Kiai Dahlan cukup banyak, seperti Sidogiri. Tapi Kiai Dahlan mengatakan, "Iyo gekene akeh pisan koyok Sidogiri, tapi gekene le aku ndak onok, santrin ndak onok pisan. Le Sidogiri, sakteros onok santrin." Iya, di sini banyak juga santrinya seperti Sidogiri. Tapi di sini, kalau saya sudah tidak ada, santrinya juga tidak ada. Kalau Sidogiri, terus ada santrinya. Di antara santri Kiai Dahlan adalah Kiai Pepe Genggong Probolinggo, yang pindah ke pesantren Kiai Dahlan setelah mondok kepada Kiai Khalil. Sedangkan Kiai Nawawi, setelah mondok di Bangkalan, beliau dimondokkan ke Makkah oleh Kiai Bahar. Kemudian beliau menjadi pengasuh Pepe Sidogiri setelah Kiai Bahar meninggal dunia. Ada yang mengatakan, soal kealiman ada pada Kiai Bahar, sedangkan derajat ada pada Kiai Nawawi. Terbukti sewaktu mereka di Makkah, mereka berdua sama-sama mengisi pengajian, tetapi di sana yang lebih dikenal kealimannya adalah Kiai Bahar, sedangkan yang tampak karamahnya adalah Kiai Nawawi. Karena itu, pengajian yang diisi Kiai Nawawi lebih banyak pesertanya dibanding pengajian yang diisi oleh Kiai Bahar. Memang orang yang menghasilkan ilmu dengan jerih payah seperti belajar, desbe akan memiliki karamah tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka yang mendapatkan ilmu tanpa adanya usaha atau belajar, baca, mondok. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki, ala qadri nasabiki, pahalamu tergantung seberapa besar usahamu."
Tidak banyak dijelaskan akan kedekatan beliau dengan masyarakat di lingkungan beliau. Namun jika melihat kedekatan beliau dengan teman-teman sebaya beliau, dapat disimpulkan beliau juga dekat dengan masyarakat. Kebiasaan beliau bermain kelereng bersama teman-teman menjadikan beliau sebagai sosok yang terbuka dan tak pernah merasa gengsi dengan nama besar yang disandang ayah beliau, Kiai Nur Hasan. Meski demikian, Kiai Bahar juga dikenal humul, tidak suka menampakkan diri sebagai seorang yang bermartabat tinggi. Beliau lebih suka berkehidupan dan berpenampilan apa adanya. Hal itulah yang membuat beliau tidak banyak dikenal sebagai kiai oleh masyarakat dan kebanyakan wali santri beliau dalam tatap muka pertama. Apalagi orang yang tidak memiliki hubungan dengan beliau. Pernah suatu waktu beliau pulang dari perjalanan ke Sidogiri dengan naik dokar. Kebetulan di dokar itu ada seorang tamu yang hendak ke Sidogiri untuk sowan kepada Kiai Bahar, karena ingin menanyakan suatu permasalahan. Namun, tamu tersebut tidak tahu kalau yang duduk di sampingnya adalah kiai yang ia maksud, karena menurutnya orang di sebelahnya tidak penampilan seorang kiai. Dan Kiai Bahar pun tidak mengaku bahwa beliaulah Kiai Sidogiri itu. Ketika itu, penumpang yang duduk bersebelahan dengan Kiai Bahar bertanya kepada beliau tentang Kiai Bahar. Beliau pun tersenyum dan menjawabnya dengan ramah. Akan tetapi, menurut riwayat lain beliau tidak terlalu dekat dengan masyarakat sekitar. Karena kesibukannya sebagai seorang pengasuh membuat konsentrasi beliau tercurahkan penuh untuk mendidik santri-santri beliau. Hubungan Kiai Bahar dengan masyarakat dilakukan hanya sekadarnya saja. Kebiasaan orang-orang terdahulu jika ingin mendatangkan seorang ulama, persiapannya dilakukan 1 tahun sebelum acara. Namun demikian beliau selalu menghadiri undangan masyarakat tanpa pilih kasih. Dalam acara kecil-kecilan sekalipun beliau selalu menghadirinya tanpa rasa keberatan. Bagi beliau, kedatangannya ke rumah Sahibul Hajah, meski hanya sekadar duduk-duduk sudah merupakan hal yang sangat besar pahalanya karena telah membahagiakan orang lain. Dalam menghadapi orang lain, Kiai Bahar sangat ramah dan sabar. Ketika ada kemungkaran di masyarakat sekitar, Kiai Bahar tidak langsung menegur mereka dengan keras. Dahulu di lapangan desa Sidogiri sering ada acara seperti ludruk, jaran kepang, kuda lumping, dan lain sebagainya. Beliau tidak senang acara-acara seperti itu, sehingga beliau pergi ke rumah istri beliau di Surabaya, untuk menghindari kemungkaran tersebut. Kiai Bahar tidak bermaksud membiarkan kemungkaran terjadi di dekat beliau. Namun ini adalah wujud penolakan beliau agar masyarakat mengetahui bahwa beliau sangat tidak suka dengan apa yang terjadi. Tidak banyak karamah Kiai Bahar yang diceritakan orang. Tetapi bukan berarti beliau tak memiliki karamah. Karamah beliau yang paling besar adalah ilmu laduni yang dimiliki. Ilmu laduni menjadi tanda bahwa beliau adalah salah seorang wali kekasih Allah SWT. Karena ilmu laduni tidak dapat dimiliki kecuali oleh seorang nabi atau wali. Hal ini berdasarkan keterangan Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah, wahyu adalah perhiasan para nabi, baca, rasul, sedangkan ilham adalah perhiasan para wali. Ilmu wahyu hanya dikhususkan kepada para rasul. Sedangkan ilmu laduni, untuk golongan nabi dan wali. Di antara karamah Kiai Bahar adalah kemampuan beliau menebang rumpun-rumpun bambu dan menghabiskan berbagai macam makanan dalam waktu cepat, saat diperintah Kiai Kolil di Pondok Bangkalan. Karamah lain tampak saat kematian orang Cina di desa Ngempit. Pada masa Kiai Bahar, seorang Cina yang menetap di Ngempit, desa tetangga Sidogiri, meninggal dunia, tepat pada hari Rabu. Kemudian masyarakat tidak mau memakamkan orang itu di pemakaman orang Islam, karena dia dianggap mati kafir. Sedangkan pihak keluarga si Cina meminta agar dimakamkan di pemakaman Islam. Tak ayal, masyarakat bersitegang dengan ahli warisnya. Setelah itu, Kiai Bahar datang dan langsung menyuruh masyarakat untuk mengubur di pemakaman Islam. Pada akhirnya, masyarakat sekitar mau memakamkannya itu di pemakaman Islam. Setelah lewat 1 minggu, barulah terungkap bahwa ternyata orang Cina itu telah berikrar masuk Islam 6 hari sebelum meninggal. Ternyata, Kiai Bahar tahu bahwa orang Cina tersebut sudah masuk Islam. Di antara karamah beliau lagi, kalau wiritan, beliau khusyuk, tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitarnya, seperti suara mercon yang keras dan banjir besar. Syahdan, pada suatu hari Jumat, setelah salat Jumat Kiai Bahar tidak turun dari Masjid Sidogiri. Tiba-tiba datang banjir bandang. Banjir itu banjir besar, tingginya sampai tangga pertama masjid. Padahal Masjid Sidogiri berada di dataran yang lebih tinggi daripada tempat lain.
Maka tak heran bila rumah masyarakat Sidogiri banyak yang terendam banjir. Mereka sangat susah, sehingga banyak yang menangis. Tetapi Kiai Bahar di masjid yang sedang wiritan tidak tahu kalau ada banjir. Beliau baru tahu ketika hendak keluar dari masjid, ternyata terompahnya tidak ada. "Endi terompahku, Rek, mana terompahku?" tanya beliau. "Banjir, Kiai," kata orang-orang. "Banjir yo kok ndak kondo. Ada banjir kok tidak bilang-bilang," kata beliau, padahal banjirnya sudah cukup lama. Akhirnya, beliau meludah ke air banjir 1 kali. Apa yang terjadi? Air banjir berangsur-angsur surut, dan terompa beliau kembali ke tempatnya karena terikut ombak banjir yang surut. "Laiki opo?" kata beliau saat melihat terompah beliau. Di antara keistimewaan beliau lainnya, Kiai Haji Asy'ari Al-Baweani, pakar ilmu falak, penulis kitab Muntaha Nataijil Aqwal yang menetap di Podokaton, pernah ditantang oleh Kiai Bahar, "Ayo, coba hitung 0 teko masjid sampai pesarean, piro dowone? Ayo, coba hitung berapa panjangnya jarak dari masjid ke pesarean." Ditantang seperti itu, Kiai Asy'ari tidak berani menjawabnya langsung. Karena beliau melihat di belakang Kiai Bahar, ada Nabi Khidir AS. Sebenarnya Kiai Asy'ari mengetahui berapa panjangnya, akan tetapi beliau khawatir jangan-jangan setelah dijawab, ukurannya akan bertambah panjang. Itulah sekelumit di antara keistimewaan beliau. Bahkan Kiai Haji Khalil Nawawi pernah berpesan, kalau ingin hajatnya terkabul dan punya pangkat yang luhur, maka tawasullah di makam Kiai Bahar. Pernah ada seorang tamu berkunjung kepada Kiai Haji Khalil karena ingin meminta bacaan atau amalan, supaya sukses dan terpilih dalam pencalonannya. Kiai Haji Khalil menyarankan tamunya itu agar berziarah ke makam Kiai Bahar. "Aku duduk dukun. Woko al-ikhlas telung atus telu welas de, makame Kiai Bahar iku. Aku bukan dukun. Baca saja surat Al-Ikhlas 313 kali di pesareannya Kiai Bahar." Pada kesempatan lain, Kiai Haji Khalil dawu, "Le nang pesareane Kiai Nawawi, moco surat Yasin. Le nang Kiai Bahar, moco surat Al-Ikhlas. Kalau berziarah ke pesarean Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, baca surat Yasin, dan kalau berziarah ke pesarean Kiai Haji Bahar, baca surat Al-Ikhlas." Wiritan Kiai Bahar semasa hidup memang ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Sedangkan doa atau wiritan seorang kiai yang sering dibaca ketika hidup beliau, apabila dibacakan di makam beliau setelah wafat, maka insya Allah hajatnya cepat terkabul. Riwayat lain menyebutkan, kalau ke pesarean Kiai Bahar, baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Dan menurut sebagian riwayat lain, kalau mondok di Sidogiri ingin ilmu laduni, ilmu tanpa belajar, maka tawasulnya kepada Kiai Bahar. Sedangkan kalau ingin mutabahir, mendalam, ilmunya, maka tawasulnya kepada Kiai Nawawi.